terhormat Ibu Hajah Dahlia SPD AUD, yang kami hormati ibu-ibu tamu undangan, yang kami hormati ibu narasumber yaitu Ibu Siti Suharyati. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya dari dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Disebutkan 19 November 2022. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. 3. Inti atau presentasi. Yang 4. Tanya jawab. Yang 5. Penutup. Berhubung waktu sudah siang, maka acara akan segera dimulai. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah bersama acara akan berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang akan sampaikan oleh Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Rudini. Kepada Ibu Rudini, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati Ibu Ketua, Ibu Kepala TK, Bapak Ibu Dahlia. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran ibu-ibu semua dalam acara tentang tugas dari CGP calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Kebumen, yang kali ini akan diisi oleh narasumber kita Ibu Siti Suharyati. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan apa yang oleh beliau sampaikan, Ibu Siti Suharyati sampaikan, bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rudini yang telah memberikan sambutan. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu acara inti atau presentasi. Kepada Ibu Siti Suharyati SPD, waktu dan tempat dipersilakan.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Kepada yang terhormat Ibu Ketua IGPKI Kecamatan Ambar, beliau Ibu Berlia SPDAU, kepada rekan-rekan pendidik PAUD Kecamatan Ambar yang berbahagia dan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama kalinya saya ucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan dari kami. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata budaya positif berkenaan dengan tugas PPP Angkatan 6 yang sedang kami laksanakan. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya tidak berarti untuk menggurui panjenengan semuanya. Saya percaya, saya yakin panjenengan semua lebih tahu dan lebih senior dari saya. Di sini kita sebut saja sebagai sharing, saling berbagi untuk memajukan pendidikan anak usia dini. Langsung pada materinya saja, ya. Budaya positif. Untuk kesepakatan kita hari ini yaitu yang pertama tepat waktu, kemudian yang kedua hadir sepenuhnya, yang ketiga menghargai pendapat orang lain, yang keempat tunjuk jari ketika akan menyampaikan pendapat atau pertanyaan, atau mungkin akan ada disampaikan yang lain tambahan, atau sudah cukup? Cukup. Next. Speaking dulu ya ibu-ibu ya. Itu judulnya Kepukisan. Iya, Bang. Sama. Tapi sebelumnya kita laksanakan sendiri dulu ya. Tepuk depan, tepuk sila, tepuk sila, baru paha. Saya ulangi, tepuk depan, tepuk silang, baru paha. Sambil menyanyi, Allah Maha melihat semua perbuatan.
positif yaitu kebaikan. Jadi budaya positif adalah kebiasaan yang baik, atau secara istilah yaitu tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Saya percaya ibu-ibu semua pasti sudah melaksanakan budaya positif di lembaga masing-masing. Contoh budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kejujuran, kemudian peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap teman, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kemudian tepat waktu, mengucapkan salam. Misalkan ketika pagi hari anak-anak datang, disambut dengan berjabat tangan, mengucapkan salam. Itu adalah salah satu contoh bentuk budaya positif. Next. Budaya positif penting diimplementasikan di sekolah karena suasana positif mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Suasana positif dapat menumbuhkan dan mengembangkan karakter peserta didik. Ketika di sekolahan kita budaya positif sudah berjalan, saya yakin lingkungan sekolah kita akan terasa nyaman, terasa menyenangkan, dan anak-anak pasti akan senang dan bahagia. Langkah-langkah strategis untuk mewujudkan budaya positif yaitu yang pertama, mengubah paradigma teori kontrol. Yang kedua, menerapkan disiplin positif. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas. Yang keempat, posisi kontrol guru. Dan yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Next. Mengubah paradigma teori kontrol. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori, kemudian berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol pada murid yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut itu memilih untuk tidak melakukannya. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ilustrasi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya, mencoba untuk menolak rujukan tersebut. Jadi di sini, biarpun kita membujuk peserta didik kita merayu, tapi ketika murid tersebut tidak mau melakukan apa yang kita sampaikan, tetap saja rujukan itu tidak dilakukan oleh peserta didik, karena pada dasarnya semua peserta didik itu melakukan sesuatu itu dengan kontrol dirinya, bukan dari gurunya. Kemudian ilustrasi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik yang membuat rasa bersalah untuk mengontrol murid
itu menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Jadi ketika anak-anak dikritik dengan bahasa yang tegas misalkan, anak-anak itu akan berpikir yang tidak baik tentang dirinya sendiri. Ilustrasi yang keempat yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal sesuatu. Tapi suatu saat orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan atau permusuhan akan terbentuk. Jadi, ketika kita sebagai orang dewasa memaksakan kehendak kita kepada anak-anak, misalkan kepada murid, itu kalaupun murid melakukan sesuai dengan rujukan kita, itu tidak akan berjangka lama, hanya sebentar. Dan itu malah bisa membuat hubungan kita kepada murid kadang-kadang kurang baik, ya. Kemudian next. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Stimulus respon ini adalah perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Untuk kita sekarang ini sebaiknya menggunakan teori kontrol. Stimulus respon, realitas, kebutuhan kita sama. Tapi ketika di teori kontrol, realita, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal itu sama. Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita di sini wajib menghargai pendapat orang lain, wajib menghargai pendapat anak. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika peserta didik kita melakukan suatu kesalahan, melanggar suatu aturan, kita tidak boleh langsung memarahinya, kita tidak boleh langsung menghakiminya. Kita perlu meluruskan dulu, kita tanyakan apa masalahnya, apa penyebabnya, apa alasannya, begitu. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Saya
Anda bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol orang lain hanya beliau sendiri. Begitu juga dengan diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita yaitu diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ketika kita melakukan pemaksaan itu adalah suatu rujukan yang gagal. Untuk zamannya sekarang yaitu menggunakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bukan memaksa lagi, tapi kita berkolaborasi, bekerja sama. Kemudian stimulus respon yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Di teori kontrol di sini tidak ada yang kalah, tapi model berpikir menang dan menang. Semuanya menang. Sesungguhnya yang memegang kontrol atas diri kita, tentu diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Coba sekarang ibu-ibu praktekkan. Ibu-ibu yang sebelah timur, coba genggam tangan ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu yang sebelah barat berusaha untuk membujuknya, membujuk untuk melepaskannya. Coba dibujuk. Kira-kira bayangkan yang ibu pegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, misalkan ibu yang sebelah barat membujuknya untuk membuka. Kira-kira ibu mau tidak untuk membukanya? Ada alasan. Ya, itulah di sini teori kontrol menyatakan bahwa yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi genggamannya itu mau dilepaskan, itu juga kehendak kita sendiri. Genggaman kita mau tetap kita pegang erat, itu tetap karena kehendak kita sendiri. Begitu. Kemudian langkah strategis yang kedua yaitu menerapkan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berjangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kewajiban karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan payung besar dari setiap sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Di sini saya sampaikan contoh nilai-nilai kebajikan universal, yaitu yang pertama contohnya profil belajar Pancasila. Di dalam profil belajar Pancasila yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, rendah kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian contoh nilai kebajikan universal yang kedua, di sini saya sampaikan proyek nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali di sini, ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, ada tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Kemudian langkah strategis yang ketiga yaitu menyusun keyakinan kelas. Ibu-ibu yang saya hormati, di kelas ibu-ibu semuanya kira-kira menggunakan peraturan kelas atau keyakinan kelas sudah apa ya? Peraturan kelas. Iya, ada yang sudah menggunakan keyakinan kelas, ada juga yang masih menggunakan peraturan kelas. Iya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi seseorang dalam diri. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan kelas yang tertulis. Cara menyusun keyakinan kelas yang pertama, kita buat tahapan menciptakan program kebajikan. Tahapan yang pertama yaitu melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Kemudian sebelum disempurnakan, dipilih dulu surah pendapat dengan anggota satu kelas, dipilih yang kira-kira paling kompeten di situ. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Kemudian kita bahas kembali dalam suatu kelompok utama. Yang keempat yaitu membuat poster keyakinan sekolah atau kelas. Next. Itu baru menciptakan tahapan peraturan kelas tadi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita menggunakan kalimat yang
positif, bukan kalimat negatif. Kalimat positif itu contohnya apa nih? Misal Tidak menggunakan datang pinter, dilarang. datang tepat waktu misalkan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalkan keyakinan kelasnya sudah tidak sesuai, kita tinjau, kita dapat menggantinya dengan menyusun keyakinan kelas yang baru. Next. Posisi kontrol guru kita sebagai pendidik. Di sini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru menurut Diana Dozen, yaitu yang pertama, posisi sebagai penghukum. Kira-kira ibu-ibu bahkan tidak menghukum anak didiknya. Tidak ya? Tidak, karena nanti anak-anak tidak mungkinlah kita tega untuk menghukum ya. Posisi penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Jadi apa yang kita ucapkan ketika ucapan kita itu menyakiti hati peserta didik itu juga termasuk hukuman. Iya. Jadi hukuman itu tidak berupa hukuman fisik saja, tapi bisa juga hukuman verbal. Tak boleh berlindung. Contohnya yaitu misal patuhi aturan saya ya, atau awas kalau nanti tidak mau mematuhi. Misalkan. Tapi mudah-mudahan pendidik di sini tidak ada yang melakukan sebagai penghukum, semua adalah Tidak hanya yang anak-anak. Kemudian posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi kata-katanya itu bisa sampai ke hatinya anak-anak itu seperti menyakiti begitu. Jadi anak-anak akan merasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, misalkan. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Di sini pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui ajakan. Misal, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, kali ini ibu maafkan, nanti ibu bantu untuk membereskan mainannya. Tapi ketika kita menggunakan posisi sebagai teman, murid itu akan merasa gimana ya, biarin saja lah, tidak saya rapikan mainannya, toh nanti bu guru juga mau membantu aku, begitu. Jadi itu menurut saya juga kurang baik untuk diterapkan. Ya boleh sesekali, tapi
tidak boleh duduk setiap hari di belakang. Kemudian di posisi keempat yaitu posisi pemantau. Yaitu pemantau berarti mengawasi. Misalnya dengan menanyakan ketika ada anak yang datang terlambat. Nah, kamu tahu kan peraturannya apa? Kenapa kamu datang jam 8? Padahal kita mulai pembelajaran itu pukul 7.30. Misalkan itu adalah contoh posisi kontrol sebagai pemantau. Untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita untuk menjadi manusia yang merdeka, yang mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya, berkolaborasi bagaimana memperbaiki kesalahannya. Misalkan ketika murid kita tadi datang terlambat, kita tidak boleh langsung menghukumnya, tidak boleh langsung memarahinya, tapi kita tanyakan dulu. Kita tanyakan dulu apa alasannya, kenapa datang terlambat. Kemudian kita tanyakan juga apa rencananya untuk hari berikutnya, apakah akan memperbaiki kesalahannya hari ini atau bagaimana. Kemudian ketika anak menjawab akan memperbaiki, kita tanya bagaimana caranya. Mungkin anak-anak bisa bangunnya lebih awal, atau mungkin nanti mempersiapkan dirinya itu lebih cepat gitu. Next. Itu adalah 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Di sini yang paling bagus dan menurut diri saya yaitu sebagai manajer. Next. Kemudian strategi yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dosen tahun 2004. Next. Segitiga restitusi di sisi pertamanya yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan suatu kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalkan ketika murid kita terlambat, kita boleh menyampaikan kepada peserta didik, berbuat salah itu tidak apa-apa. Dulu Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini gitu. Dan kamu berhak merasa begitu. Boleh juga disampaikan, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian, next.
Sisi yang kedua dari segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki suatu maksud dan tujuan tertentu. Contoh dalam sisi dua ini yaitu ketika anak melakukan kesalahan, kita sampaikan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian bisa juga, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Bisa juga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kita boleh juga menyampaikan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next. Kemudian pada sisi ketiga segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, yaitu termotivasi dari dalam diri kita sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai dari langkah 1, kemudian tadi langkah kedua ada validasi tindakan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ketika kita sudah menanyakan tadi di sisi pertama, kemudian di sisi kedua kita tanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian nilai-nilai apa yang kita telah sepakati bersama, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang kita ideal. Kemudian selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nanti anak-anak akan menyampaikan. Next. Contoh budaya positif yang sudah saya laksanakan di lembaga saya yaitu setiap pagi sebelum masuk kelas, kami melakukan baris terlebih dahulu. Kemudian setelah masuk di kelas, sebelum melaksanakan kegiatan, berdoa. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, di sana kami menunjuk salah satu anak untuk menjadi pemimpin doa. Saya yakin ibu-ibu semua juga sudah melaksanakan kegiatan positif ini, Kemudian untuk selanjutnya, setiap pagi ketika anak datang, kita melakukan penyambutan kepada anak-anak dengan bersalaman dan mengucapkan salam. Kemudian setiap hari Jumat di pagi hari sebelum masuk kelas, kami melakukan senam bersama. Kemudian setiap hari Senin, kami bergabung dengan SD Gundaledi 2 karena kami lokasinya berdekatan. Kami bergabung melaksanakan upacara bendera bersama. Ini contoh
contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan ke salah satu murid saya yang melakukan pelanggaran. Itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di lembaga saya. Jadi ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, kita tidak boleh untuk langsung menegurnya, tapi kita panggil dulu, kita tanyakan alasannya kenapa, kemudian kita tanyakan juga untuk kedepannya bagaimana. Gitu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu kami kembalikan kepada moderator. Ada kesalahannya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu. Dilanjutkan acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada hadirin semuanya dipersilakan untuk tanya jawab. Hadirin semuanya, apabila ada yang mau bertanya, dipersilakan. Tadi Ibu lihat setelah Mbak Afifah selesai bermain jawab, kemudian tidak dikembalikan ke tempatnya lagi ya. Iya, tadi Bu Guru juga lihat yang mengembalikan balok itu teman-temannya Mbak Afifah. Kenapa Mbak Afifah tidak mau ikut membantu mereka? Aku lapar dulu, cepat makan dulu. Oh begitu, baiklah. Ibu tidak akan menyalahkan kamu yang ingin makan, karena makan adalah suatu kebutuhan. Terima kasih Bu. Coba Mbak Afifah ingat-ingat, apa ya keyakinan kelas kita? Bahwa kita peduli dengan orang lain dan bertanggung jawab. Iya, pintar sekali. Bertanggung jawab dan peduli dengan orang lain itu adalah keyakinan kelas kita.
Mbak Afifah. Besok kalau Mbak Afifah bermain balok lagi, bagaimana setelah selesai? Apa yang akan Mbak Afifah lakukan? Memberikan mainan ke tempatnya dulu. Iya, terima kasih. Sama-sama Bu. Lanjut depan. Saya Lanjut depan. Empat. Pinter. 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 Aul. Pinter. Gimana? Ayo, Fitra. Bentar dulu, Nak.
siap untuk mewarnai. Kalau sudah, jawab kepada teman-teman waktu dan tempat disilakan. Apakah ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi disampaikan bahwa posisi kontrol kita sebagai pendidik ada 5. Kira-kira posisi kontrol mana yang tepat untuk diterapkan pada anak usia dini? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih kembali Ibu Sari. Pertanyaan yang bagus ya. Dari rekan-rekan, apakah ada yang mau untuk mencoba menjawab? Monggo. Silakan Ibu. Oke. Saya coba untuk jawab ya. Posisi kontrol kita sebagai pendidik yaitu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Yang keempat posisi kontrol sebagai teman. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Kalau menurut saya posisi kontrol yang baik diterapkan untuk anak usia dini yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa begitu? Karena kalau kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai penghukum, anak akan merasa tersakiti, baik fisiknya atau mungkin secara verbal. Itu tidak baik untuk diterapkan di anak usia dini. Kalau kita sebagai manajer, di situ kita akan menanyakan alasannya apa, dan untuk kedepannya bagaimana, pemecahan masalahnya bagaimana. Itu insya Allah nanti kedepannya akan selalu teringat oleh anak-anak. Jadi anak-anak nantinya bisa berpikir kritis untuk memecahkan masalahnya sendiri dan juga bisa menghargai dirinya sendiri. Begitu Bu Sri. Terima kasih. Terima kasih Bu. Tiga. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang keempat yaitu acara penutup. Sebelum acara ditutup, saya sebagai pembawa acara, apabila banyak perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, apabila dalam penyampaian pembawa acara banyak kesalahan dan kurang berkenan di hati hadirin semuanya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya.
Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.